No, I've been looking for a lover inside, but someone I appreciate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, ketua kelas, tolong dipimpin doanya terlebih dahulu. Duduk siap, gerak. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bermain tentang wawasan berkebinekaan, di mana topiknya adalah berdamai dengan diri sendiri. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini setelah mengikuti kegiatan ini dengan topik yaitu berdamai dengan diri sendiri, maka kamu akan memahami konsep tentang ragam identitas diri yang pertama. Yang kedua, mampu memberikan contoh sikap welas asih pada diri sendiri. Pernah dengar welas asih? Belum? Ya, nanti di akhir akan Ibu sampaikan. Kita lanjut. Ibu ada pertanyaan nih. Pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri Anda, sehingga Anda merasa perlu menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ada nggak yang pernah mengalami merasa malu nih atau minder dengan teman-temannya yang lain? Ya? Saya, Bu, Oke, silakan Manda. karena saya takut tidak diterima oleh lingkungan di sekolah maupun lingkungan di rumah. Maka dari itu saya tidak sepenuhnya mengundurkan diri saya karena saya tidak percaya diri. Oke, ada beberapa di antara kawannya yang tidak percaya diri ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, adakah yang merasa percaya diri dengan dirinya sendiri atau dirinya masing-masing? Yuk, siapa? Ya, silakan Ustaz. Tidak pernah, karena saya merasa bangga dengan apa yang saya miliki. Ya, bagus sekali. Oke, terima kasih Ustaz. Terima kasih juga tadi untuk Manda. Nah, sekarang kita mulai dengan permainan berdamai dengan diri sendiri. Oke, nah, kita mulai permainannya berdamai dengan diri sendiri. Nah, jadi nanti yang dua deretan sini berdirinya sebelah sana. Yang dua deretan sini berdirinya sebelah laki-laki perempuan. Yuk, silakan. Yang merasa laki-laki sebelah kanan, yang merasa perempuan sebelah kiri. Ya. Oke. Oke, kita lebih ramai laki-laki. Yang kedua, tim bubur diaduk dan tidak diaduk. Yuk, yang diaduk pindah sebelah sini, yang tidak sebelah sana. Gini, Bu. Iya, oke. Ini tidak, oke. Ternyata yang tidak diaduk lebih banyak. Yang ketiga, bakso mie ayam. Oke, yang suka bakso sebelah kanan itu, yang suka mie ayam sebelah kiri. Iya, bagus. Sip. Kita lanjut. Nah, yang berikutnya, kulit hitam, kulit putih. Bingung kulitnya apa? Yang putih. Hitam. Oke.
Oh, yang pemberani cuma sedikit. Iya, bagus. Oke. Di tempat ramai, di tempat sepi. Oke, silakan dipilih yang sebelah ramainya di sebelah kanan, yang sebelah tempat sepi sebelah kiri. Oke, banyak yang suka di tempat sepi. Pertanyaan berikutnya, suka motor atau suka mobil? Motor sebelah kanan, mobil sebelah kiri. Oke, silakan. Oke, silakan kembali ke tempatnya, tepuk tangan dulu. Dari permainan yang sudah kita lakukan tentang identitas diri tadi, kita diskusi sedikit. Pertanyaannya adalah, apakah kalian selalu berada pada satu sisi identitas yang sama pada semua putaran permainan, atau berubah-ubah? Kalian di satu sisi atau berubah-ubah? Berubah. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian tadi bertemu dengan seseorang yang satu identitas pada putaran pertama, tetapi berbeda identitas pada putaran berikutnya? Iya. Bagus. Jadi ada yang bertemu di awal tapi tidak bertemu di akhir, gitu kan? Atau pertengahannya juga tidak bertemu. Kira-kira mengapa demikian? Ada yang menjawab? Saya Bu. Oke, silakan Sarah. Ya, karena kita mempunyai identitas yang berbeda-beda. Oke, jadi setiap kalian yang ada di sini termasuk ibu, identitasnya semuanya berbeda-beda ya. Maka pertama tadi bertemu, kemudian di pertengahan tidak bertemu, atau di akhir kalian bisa bertemu lagi. Pertanyaan ketiga. Nah, pertanyaan ketiga ini, dari semua identitas tadi, mana yang menurut kalian paling penting dan berharga buat kalian? Siapa yang menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan. Karena menurut saya yang paling penting itu adalah jenis kelamin atau laki-laki dan perempuan. Karena jenis kelamin itu sudah diciptakan oleh Sang Pencipta. Oke, bagus sekali. Mungkin bagi yang lain berbeda ya. Mungkin bagi yang lain berbeda-beda. Tapi menurut Sila yang paling penting itu adalah jenis kelamin tadi. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Kenapa? Karena itu memang sudah pemberian dari Sang Pencipta. Kamu amati, kamu tonton, dan kamu simak secara seksama video yang akan Ibu tayangkan berikut. Ini kamu, bukan dia. Kamu yang beda dengan dia atau mereka. Kamu yang punya nama, tanggal lahir, dan orang tua yang beda dengan orang lain. Sebuah identitas. Kamu baru datang ke kampus, bertemu orang-orang dengan identitas berbeda. Kadang kamu penasaran, membandingkan satu sama lain, lalu mengelompokkan tiap orang. Bagaimana kamu akan melakukannya? Kamu lihat geng kecil yang suka barengan kemana-mana. Rupanya mereka teman sejak SMA. Kamu pun jadi mengelompokkan teman-teman barumu ini berdasarkan asal sekolah. Tapi ada juga yang kamu punya teman sekolah. Mereka kumpul dengan teman sekampung. Kamu lalu perlakukan teman berdasarkan kelompok asal daerah atau suku. Lalu pada sisi baru sesuai pilihan fakultas. Kamu boleh berkelompok dengan teman sefakultas dan punya identitas bersama sebagai mahasiswa di fakultas tersebut. Kita lahir dengan identitas seperti itu
tapi sama dalam identitas lain. Bahkan ketika mengelompokkan orang, kita sebenarnya mencari-cari persamaan identitas. Akhirnya kita perlu pahami bahwa beda itu hak asasi. Namun kita juga akan temukan semua orang punya satu identitas yang sama, insan Tuhan. Sudah selesai lihat videonya? Sudah diamati baik-baik? Oke, nah sekarang kita ke konsep yang pertama dari identitas diri dengan berdamai pada diri tadi. Konsep pertama dari permainan identitas tadi dan dari video yang kamu lihat dan kamu tonton tadi. Nah, yang pertama, setiap orang itu punya banyak identitas. Contohnya, mungkin kita itu sama suku dengan yang lain, tapi berbeda agama. Oke, nah mungkin yang satu sama-sama suku Melayu, tapi agamanya berbeda. Yang satu Muslim, yang satu non-Muslim. Kemudian yang kedua, ada identitas yang begitu saja kita terima sejak lahir. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada identitas yang kita anggap sangat penting, tapi bagi orang lain biasa saja. Nah, jadi kita harus menerima setiap orang itu berbeda-beda. Oke, lanjut konsep yang kedua. Konsep yang kedua, setiap orang itu unik, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Jadi, bulan tidak bisa dibandingkan dengan Sila karena kita berbeda. Jadi, terimalah apa yang kita punya. Itu yang kedua. Jadi, misalnya standar cantik itu beda-beda. Kalau bintang iklan, standar cantiknya mungkin kalau yang bintang iklannya hand body harus putih gitu kan. Nah, menurut mereka itu cantik, tapi menurut Saharat belum tentu itu cantik. Oke, itu yang kedua. Jadi kita gunakan standar kita masing-masing, standar diri masing-masing. Yang ketiga, kita harus punya sikap atau sifat welas asih pada diri sendiri. Welas asih itu maksudnya gini, kita tidak boleh terlalu meninggikan diri kita. Kalau kita terlalu meninggi dan membanggakan diri kita tuh nama istilahnya apa? Sombong. Oke, sombong atau narsis gitu ya. Nah, itu juga tidak baik. Kemudian kita terlalu merendahkan diri kita di depan orang lain juga tidak baik. Oke, nah jadi kita harus punya welas asih terhadap diri sendiri. Itu tadi maksudnya welas asih. Ya, sekarang silakan tonton video kedua ini. Yuni, seorang siswi di sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Hingga akhirnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, bahwa dari 1 dari 4 siswa merasa minder karena fisik, dan 1 dari 5 siswa merasa minder karena tidak punya prestasi seperti orang lain. Hasil survei online kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri agar diterima dan dihargai. Bukannya sibuk menemukan dan mengenali potensi diri, mereka malah sibuk mengejar standar umum. Orang yang berkulit gelap sibuk memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan itu identik dengan kulit cerah. Yang keriting meluruskan rambutnya karena standar umum wanita anggun adalah berambut lurus terurai. Jika kita sibuk mengejar standar itu, coba pikirkan beberapa hal ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin ada satu standar yang cocok untuk semua. Setiap orang bisa punya standarnya masing-masing. Kalau standar orang Jerman itu mancung dan tinggi, lalu bagaimana dengan orang yang pesek dan pendek? 2. Standar itu diciptakan oleh iklan, industri, sinetron, atau budaya. Orang yang gagal membuat
sebuah standar buat dirinya bakal jadi sasaran empuk buat para pencipta standar. Mereka lah yang bakal jadi korban iklan dan pengaruh lingkungan. 3. Standar itu relatif. Beda tempat, beda standar. Di Mauritania, sebuah negara di wilayah Maghreb di Afrika Utara Barat, misalnya orang yang cantik adalah orang yang berbadan subur. Di Jepang yang dianggap cantik itu yang di dunia bingso. Beda waktu bisa beda standarnya. Coba perhatikan fashion dari masa ke masa. Apakah standar tren itu sama? Misalkan saja tahun 80-an, pria yang dianggap jantan itu berkumis tebal. Apakah saat ini masih berlaku? Tapi kalau yang sifatnya nilai moral itu universal. Sikap jujur di mana-mana dari dulu sampai nanti tetap dianggap baik dan keren. Jadi daripada ngejar standar cantik fisik, mending membangun inner beauty. Gak usah habisin waktu apalagi sampai menipu diri untuk terlihat sesuai standar fisik yang umum. Gak usah minder, kelihatan di bawah orang lain atau sombong karena kelihatan lebih tinggi. Karena setiap orang unik dan gak bisa dibandingin. Kalaupun mau bikin standar dan membandingkan, buatlah standar tinggi buat dirimu sendiri. Bandingkan dirimu kemarin dengan dirimu hari ini. Apakah hari ini kamu lebih baik dari kemarin? Terus dorong dirimu sampai memenuhi standar best version of yourself. Ingat, kamu dilahirkan original. Kenapa harus mati sebagai kopian orang lain? Jadi, setiap individu itu adalah unik. Jadi, jangan sampai minder dengan orang lain kalau orang lain lebih dari kita. Jadi, kita yang harus membuat standar diri kita itu menjadi lebih tinggi. Nah, misalnya badan kita kurus, oh orang lain badannya ideal, nggak perlu malu. Pede aja. Nanti tinggal kita yang mengaturnya. Kalau kita sudah pede, tidak akan ada yang membuli. Paham ya? Jadi kalau kita tidak pede dengan diri kita, orang lain membuli kita nanti. Kita akan merasa minder. Itulah timbulnya yang namanya bullying. Oke. Nah, jadi slow aja, terima apa adanya, berdamai dengan diri sendiri. Oh, ternyata aku kurang cantik di sini. Tapi kita harus terima, ternyata manusia itu ada lebihnya, ada kurangnya. Orang cantik itu juga ada kurangnya. Oke? Orang kaya, orang banyak duit juga ada kurangnya. Orang yang berkulit putih juga banyak kurangnya. Tapi kita fokus pada kelebihan diri kita masing-masing. Ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira setelah ini masih minder kan dengan diri sendiri? Harus bangga dengan diri sendiri ya, karena kita adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.